Part back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang. Ada seorang wanita pemberani yang melakukan tirakat selama 6 bulan di suatu tempat yang sunyi, dengan tujuan menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi obat penyembuh bagi banyak orang, agar bisa menolong orang banyak. Dari niatnya ini mempunyai hati yang sangat mulia. Sebenarnya, bagaimana caranya yang seperti ia inginkan tercapai? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, doa memohon kepada Tuhan itu cara yang terbaik. Karena Tuhan itu dekat hanya sejauh doa. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang kedua, berdoa sampai mendapatkan jawaban Tuhan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu dan dapat membedakan mana suara Tuhan dan mana suara setan. Jika suara Tuhan pasti sejalan dengan firman-Nya, tidak bertentangan, karena suara Tuhan adalah firman-Nya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mendengar suara Tuhan. Mereka lupa masa suara iblis bisa didengar, akan tetapi suara Tuhan tidak bisa didengar. Aneh bukan kepercayaan seperti ini? Yang ketiga, maaf sebelumnya, jika saudari pergi berdoa di tempat-tempat keramat, itu bukanlah tempat yang tepat untuk memohon petunjuk dari Tuhan. Bukan Tuhan yang datang, tetapi setan-setan yang tinggal di tempat yang sunyi dan di tempat kegelapan. Jika Tuhan yang hadir ada yang dalam bentuk cahaya terang atau berwujud seperti Yesus, suasananya pun pasti beda, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, serasa indah. Kita akan dapat merasakan kasih-Nya, tempat di mana kita berdoa atau kita berada. Sebaliknya, setan hitam, kerajaan kegelapan, seram, menakut-nakuti, auranya pun bau bangkai. Dan saya yakin Tuhan itu sportif, Dia tidak ada di tempat-tempat keramat ataupun tempat-tempat penyembahan berhala ataupun penyembahan yang bukan kepadanya. Kecuali kalau orang tersebut mau berdoa untuk sungguh-sungguh mencari kebenaran, dia pasti akan menemukan sang kebenaran, yaitu Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat yang sering membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan keturunan-keturunannya diberkati supaya menjadi berkat. Bagaimana supaya menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak ada cara lain. Percayalah kepada Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah keturunan Abraham dan ahli waris, berhak menerima semua janji Tuhan. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Yang keempat, Matius 4 ayat 19, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini panggilan Tuhan untuk semua orang supaya mengikuti Dia, supaya menjadi penjala manusia. Inilah hidup yang bermanfaat, menyelamatkan banyak orang. Tidak ada cara lain selain menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau
menjadi berkat ataupun mau bermanfaat bagi banyak orang. Yang kelima, hidup yang bermanfaat atau hidup yang berarti berbuah, menghasilkan buah, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam tulisannya Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Di sini jelas, bagiku hidup adalah Kristus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi dari perkataan ini, dari firman Tuhan ini, hidup yang berarti adalah hidup bagi Kristus dan bekerja memberi buah. Ayat sebelumnya ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidup yang bermanfaat adalah Tuhan dimuliakan dalam hidup ini, hidup kita, dan kita berkenan kepadanya. Yang keenam, supaya bermanfaat bagi banyak orang, dimulai dari satu orang, satu jiwa yang kita layani. Dimulai dari hal-hal yang kecil atau perkara yang kecil. Jika kita lakukan dengan baik dan setia, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi saudari itu sudah bermanfaat bagi beberapa orang. Ya, dia sudah bermanfaat dari video-video yang dia buat, sudah bermanfaat, berbagi kepada beberapa orang, berbagi kasih. Itu hal yang sangat baik, perbuatan baik yang sangat, tentunya yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Ya, melayani orang-orang yang ODGJ itu juga suatu hal yang sangat baik. Semoga melalui apa yang dia kerjakan, menyembuhkan banyak orang. Semoga dia juga boleh percaya kepada Tuhan yang sejati, yaitu Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan dan juga memberikan pelepasan bagi orang yang berbeban berat. Karena firman-Nya katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang ketujuh, selain berbuat kebaikan kepada semua orang, kita juga bisa berdoa syafaat, berdoa bagi banyak orang, berdoa bagi orang yang belum mau bertobat dan percaya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan, dipulihkan. Yang sakit biarlah kita doakan supaya mengalami kesembuhan. Yang ODGJ juga biarlah ia kembali hidup normal, ada pemulihan, ada keajaiban Tuhan yang terjadi dari apa yang kita doakan. Dan masih banyak lagi yang dapat kita doakan. Orang-orang yang kita kenal dengan segala masalah pergumulannya dalam hidupnya, ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Meskipun orang tidak tahu dan orang tidak lihat, tetapi dengan doa kita Tuhan melihat apa yang kita doakan. Dan Tuhan akan mendengarnya, dan Tuhan akan menolong dan memberkati apa yang kita doakan. Orang yang sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa yang kita minta dan doakan, percayalah, kita telah menerimanya. Apa yang kita terima bukan apa yang kita minta kepada Tuhan, tetapi iman. Apa yang kita percaya kepada Tuhan, maka itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Back to the Bible. Tuhan memberkati.